Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang buru-buru ingin dikabulkan. Ya, kita kan punya kecenderungan buru-buru, apalagi zaman informasi seperti sekarang ini. Kita kepengennya cepet-cepet. Kalau HP kita lemot, kita ganti yang cepet. Laptop kita beli yang bisa cepat responnya. Nah, kalau kita berdoa juga terpengaruh, kepengennya cepat-cepat dikabulkan. Nah, kalau kita berdoa sambil buru-buru, maka kesannya negatif di hadapan Allah. Karena apa? Kalau kita buru-buru, itu berarti ada kesan bahwa kita mendikte Allah. Padahal Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui kapan waktu yang paling baik untuk mengabulkan permohonan kita. Keburu-buruan itu juga menandakan bahwa kita menganggap Allah tidak tanggap dan tidak bijaksana dalam menanggapi doa kita. Oleh karena itu, kita mesti sopan terhadap Allah. Kita mohon, tapi sambil kita serahkan kepada Allah. Kapan Allah menuruti, serahkan saja kepada Allah, karena Allah lah yang nanti mengatur timingnya, waktu yang tepat bagi kita untuk dikabulkan doa kita. Ya. Rasulullah wanti-wanti, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan selama tidak buru-buru. Yaqulu da'autu falam yastajib li atau falam yustajab li. Misalnya orang yang buru-buru, aku sudah berdoa kok tidak dituruti. Ya, ada seseorang yang dulu mengeluh kepada saya, aku sudah pergi umroh, saya bersimpuh di bawah Ka'bah, saya berdoa di Multazam, tapi kenapa permohonanku sampai sekarang belum dituruti? Nah, itu termasuk buru-buru, meskipun banyak yang dilakukan. Pokoknya kita serahkan saja kepada Allah, kita serahkan kebijaksanaan Allah kapan kita akan dituruti. Tapi Rasulullah mengatakannya kan akan dikabulkan permohonanmu selama tidak buru-buru. Allah juga tidak akan mengabulkan doa di samping buru-buru. Allah juga tidak akan mengabulkan doa orang yang mengotori dirinya dengan hal-hal yang haram. Jadi ini kita itu harus menjaga kebersihan kita, menjaga kesucian kita. Kebersihan ini bukan hanya kebersihan dari kotoran atau najis, tapi yang lebih penting yang berkaitan dengan doa itu adalah kebersihan hati. Ya. Nah, karena itu kita menjaga kebersihan kita, termasuk menjaga kebersihan dari makanan-makanan yang haram, menjauhkan diri kita dari pakaian-pakaian yang haram. Ya. Fisik memang pakaian yang haram, makanan yang haram itu fisik, tetapi bahwa seseorang mau makan yang haram itu hatinya berarti dia sudah menentang Allah. Ya, misalnya tahu nih daging babi itu haram, nah, terus ada orang yang tetap aja makan, berarti dia itu nggak apa-apa, berarti dia menyepelekan Allah. Ngalah dosa apaan? Itu berarti dia malah nantang kepada Allah. Ya, begitu menggunakan pakaian yang haram, ya, kelihatannya baju saja, tetapi hatinya itu ternoda karena dia menganggap tidak apa-apa terhadap sesuatu yang oleh Allah itu dilarang. Ya. Rasulullah pernah bercerita tentang seseorang yang suka bepergian ke sana kemari, dan dia suka sekali sholat dan beribadah. Dimanapun dia berada, dia mesti sholat di situ. Seolah-olah ya, karena dia dimanapun dia berada, dia akan selalu sholat. Seolah-olah di seluruh permukaan bumi itu sudah pernah dia pakai untuk sholat. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan berilah aku apa, Tuhan berilah aku apa dan sebagainya, tidak akan dituruti. Ya, karena apa? Ini Rasulullah ketika menceritakan itu, thumma dzakara ar-rajula
yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Rasulullah menyebut orang-orang yang diceritakan ini yang pergi jauh, kumuh, kumel, banyak debunya karena bepergian ke sana kemari kan banyak debu. Terus dia berdoa, ya Tuhan, sambil menengadah ke atas. Lalu Rasulullah komentar, bagaimana dia akan dikabulkan? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Bagaimana Allah mengabulkan doa orang itu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan juga dengan makanan-makanan haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Dari mana Allah akan mengabulkan doanya? Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati dengan penghasilan kita. Jangan sampai ada penghasilan kita yang haram sedikit pun. Ya. Kita usahakan bersih. Memang dalam kehidupan kita belakangan ini, itu kita menghindari yang haram itu kadang-kadang sulit, ya. Terutama kalau kita berbisnis yang berhubungan dengan lembaga-lembaga yang memang biasa main sogok menyogok. Ya. Nah, kita senang sekali yang pernah saya dengar, pernah saya mendengar ceritanya bahwa BPM tidak mau sogok menyogok. Lebih baik tidak menerima proyek daripada menerima proyek tetapi harus nyogok. Ya. Tapi orang yang menawarkan proyek setelah terjadi deal, yang saya dengar, mohon maaf saya kalau salah dikoreksi, sudah terjadi deal, terus orangnya bilang saya dapat berapa, nah, tapi BPM kan bilang nggak bisa, uang yang kami keluarkan harus sama dengan kwitansi. Nah ini kebiasaan seperti itu kita terapkan, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa begitu. Dan kalau cerita saya ini benar, saya mengutip dari teman-teman dari PPM juga, maka kita yang ikut pengajian bersama dengan teman-teman di PPM ini, coba kita kembangkan komitmen itu. PPM saja bisa kok. Padahal PPM itu kan bukan lembaga Islam. Ya. PPM itu kan didirikan oleh orang-orang yang ingin menyatukan bangsa. Sehingga pengurus yayasannya itu ada dari berbagai agama. Itu saja bisa. Kalau kita keluarga yang jelas keluarga Muslim, kenapa tidak bisa? Ya. Kemudian Allah juga tidak mengabulkan doa seseorang yang memohon kepada Allah agar menimpakan kecelakaan pada orang lain. Jadi mendoakan orang lain celaka, tabrakan mobil, tidak akan dikabulkan. Atau apalagi mendoakan buruk kepada orang-orang yang disayangi atau yang dibutuhkan. Siapa itu orang yang disayangi dan dibutuhkan? Seperti anak-anak kita sendiri, seperti pembantu kita, dan sebagainya. Nah itu jangan mendoakan buruk. Pokoknya secara umum jangan berdoa buruk deh. Ya. Meskipun misalnya kita mempunyai pembantu yang bandel, kemudian kita kesal, jangan keluar doa yang jelek. Allah tidak akan mengabulkan. Ya. Saya pernah didoakan jelek, misalnya saya mau naik bis, masih berhenti, ada tukang ngamen, orang lain memberi, saya tidak memberi. Terus dia turun sambil bilang, aku doain kamu celaka, begitu. Saya nggak deg-degan, nggak apa-apa. Loh, saya nggak apa-apa kok. Dan dia mendoakan jelek, dan pribadi dia juga belum tentu orang baik, ya. Kalau pribadi dia dia tidak pribadi yang baik, yang mau makan haram, ya doanya tidak akan dikabulkan, ya. Nah, para ulama memahaminya demikian itu karena Rasulullah melarang kita berdoa mendoakan jelek pada orang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Jabir. Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum
wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum. Kalian jangan berdoa merugikan dirimu sendiri. Jangan kamu berdoa merugikan atau mencelakakan anakmu. Kamu jangan berdoa yang merugikan pembantumu. Dan juga kamu jangan berdoa yang merugikan atau yang berakibat negatif pada rizkimu. Jadi berdoa terhadap harta juga nggak boleh, apalagi terhadap orang secara negatif. Ya. Lagi, Allah juga tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya. Masih ingat pada pertemuan yang lalu bahwa doa yang paling mustajab, yang paling diperhatikan oleh Allah untuk dituruti adalah doa yang kita sampaikan pada saat kita paling dekat posisi kita dengan Allah. Menurut Rasulullah, posisi kita paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Maka Rasulullah menganjurkan kita berdoa apa saja yang kita butuhkan di waktu sujud. Boleh, asal dalam bahasa Arab, karena di dalam sholat. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita dekat dengan Allah. Bandingkan, orang yang diperintah oleh Allah kemudian dia membangkang, itu kira-kira dia dekat apa jauh? Dia disuruh sholat, nggak mau sholat. Itu kan nantang Allah. Jadi dipanggil, sini kamu sholat, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Dia tidak mau datang, dia malah pergi, meninggalkan sholat. Nah, itu berarti dia menjauh dari Allah. Nah, kalau dia menjauh, ya kemungkinan dikabulkan itu sangat kecil gitu. Jadi kalau ada orang tidak suka atau tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk perintah untuk sholat dan juga anjuran Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini termasuk perintah Allah. Jadi kalau kita itu melihat saudara kita atau teman kita melakukan sesuatu yang buruk, yang bisa berakibat buruk pada dirinya sendiri, baik akibat buruk itu di dunia maupun di akhirat, maka kita dianjurkan oleh Allah untuk memberi peringatan pada dia. Kalau kita tidak memberi peringatan, berarti kita tidak nurut kepada Allah. Kalau kita tidak nurut kepada Allah, berarti kita menjauh dari Allah. Kalau kita menjauh dari Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Ya. Dengan demikian, seseorang tidak akan dikabulkan doanya untuk masuk surga kalau dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kan termasuk, ya Allah, izinkanlah saya kelak tinggal di surga, izinkanlah saya kelak masuk surga. Itu doa kan? Tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan perintah Allah, mana bisa dia masuk surga? Ya. Dan juga kalau dia dilarang, dia langgar. Doanya masuk surga nggak masuk. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Orang-orang yang sehari-hari tidak mau sholat, tapi ketika meninggal dunia, tetangga diundang untuk membacakan doa kepada mayit. Ya. Doa, ya lalu namanya macam-macam. Misalnya diberi nama tahlilan. Tahlilan itu kan membaca ayat Al-Quran, bagus. Membaca doa untuk yang sudah meninggal. Nah, tapi bagaimana doa kita dikabulkan? Dia sendiri tidak mau sholat, gitu. Jadi ini ironis ya. Rasulullah memperingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk perintah amar ma'ruf nahi mungkar, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Demi Allah yang menguasai diriku, kalian hendaklah menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah orang melakukan yang mungkar. Nah, kalau seperti itu, aulayu shikannallah ayyib'atha 'alaikum iqaba. Kalau tidak mau melaksanakan itu, maka Allah akan mengirimkan siksanya kepada kita. Tsumma tad'unahu, kemudian kalau kita tuh mendapatkan kesengsaraan dalam hidup ini, kita berdoa, fala yustajabu lakum,
tidak akan dikabulkan bagi kalian. Ya. Jadi bukan hanya tidak mau sholat, mungkin sholat, tetapi kalau tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga berarti tidak taat kepada Allah. Apalagi yang bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan? Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak menjiwai doanya. Misalnya, ada orang memohon sesuatu dari Allah, tapi hatinya atau pikirannya tidak tertuju pada hal itu. Dia mohon sesuatu pada Allah, tapi dia perhatiannya tidak di situ, perhatiannya pada yang lain. Nah, perhatian pada yang lain itu bisa juga karena dia membaca doa, tapi dia sendiri tidak tahu artinya doa. Atau dia tahu, tetapi pada saat itu dia meleng pikirannya. Contohnya, misalnya yang gampang dilihat, itu ada orang baca doa, doanya bagus, meniru syair dari Abu Nawas. Abu Nawas itu dia dulu suka minum dia. Kemudian ketika di akhir hayatnya dia menyesal dan dia bertaubat. Dia bertobat, lalu taubatnya itu dinyatakan dalam bentuk syair. Nah, syair itu karena bagus banyak dibaca orang. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tuhan, aku ini tidak layak untuk tinggal di surga Firdaus, tapi aku tidak tahan tinggal di neraka. Oleh karena itu, terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku. Nah, itu karena syairnya menarik, banyak orang membaca itu, tapi nggak ngerti isinya. Atau karena itu syair, lalu terus dibikin nyanyian, diiringi musik. Seringkali penyanyi yang diiringi musik membaca sholawat atau membaca doa, perhatiannya tidak pada doa itu, tapi perhatiannya pada musiknya dan lagunya, keharmonisan orkestranya itu. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah, itu kan ada teman kita yang pintar main musik, dia menggabungkan musik gamelan dan macam-macam, sehingga secara musik itu indah, lalu terus dia ingin sambil berdakwah menyanyi itu. Tapi kalau kita lihat, wah itu lebih ke nyanyi bukan berdoa itu gitu. Nah, kita hindari. Ya oke lah, kita meniru syairnya si Abu Nawas, tapi sambil kita hayati. Nah, kalau kita menghayati, kita mengerti apa yang kita ucapkan, kita bisa sambil berprasangka baik kepada Allah. Allah akan menuruti permintaanku. Ya. Rasulullah mengajarkan kita gini, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah sedangkan kamu meyakini bahwa kamu akan dituruti. Jadi justru kita tuh optimis, aku berdoa insya Allah dituruti. Ya, kalau misalnya ayah anak kita lagi ujian, Ma, aku mau ujian Ma, mohon doanya Ma, kita doakan. Nah, ketika kita mendoakan sambil bisa menghayati. Nah, kebanyakan kita ini kan kalau berdoa pakai bahasa Arab tidak bisa. Tapi terus doanya gimana? Kita suka-suka di WA itu ada ini doa minta rezeki, ini doa minta ini dan sebagainya. Tapi tidak tahu artinya. Kalau berdoa tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasanya sendiri aja deh. Bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa, daripada kita pakai bahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kita tidak bisa menghayati. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya ada seorang yang berdoa, memimpin doa, apakah itu setelah sholat atau misalnya dalam pertemuan begitu, lalu kita mohon seseorang berdoa. Kalau kita tidak mendengar, misalnya karena suaranya pelan atau tidak ada speaker dan jauh posisinya, kemudian kita tidak dengar, lebih baik kita sambil berdoa sendiri. Ya, kita mengucapkan doa kita sendiri. Kalau kita di masjid juga begitu.
Kalau imam bacanya, wah dia kok bacanya kok pelan sekali, aku nggak ngerti apa yang dia minta. Jangan-jangan dia minta celaka. Nah terus, udah kita doa sendiri. Karena kalau kita tidak mendengar dan tidak tahu artinya, itu kemungkinan dikabulkannya kecil. Maka kita dianjurkan berdoa sendiri. Nah, kebiasaan kita sebelum kita mengakhiri pengajian kan kita mohon Pak Uun berdoa. Dan Pak Uun kan memilih pakai bahasa Indonesia. Ya sesekali pakai bahasa Arabnya. Tapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Kita bisa menghayati. Dan kita meyakini bahwa doa kita dikabulkan. Ya, jadi ini pegang. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah. Sedangkan kamu meyakini bahwa doamu itu akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafirin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai atau yang main-main. Ya, jadi doa sambil main-main itu ya doa yang biasanya pakai lagu-lagu, tekanannya pada nyanyinya, pada lagunya, bukan pada doanya. Ya, jadi jangan sampai kita berdoa sambil kita lalai, pikiran kita meleng. Ya. Berdoa fokus. Kalau pikiran meleng, kemungkinan besar tidak dikabulkan. Kemudian, seseorang juga tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah jika dia minta sesuatu yang permintaan itu bisa mengakibatkan dosa atau bisa menyebabkan terputusnya hubungan persaudaraan. Misalnya apa? Berdoa supaya mendapatkan uang sogokan. Ya Allah, saya hari ini akan melayani si A. Itu dia bermohon perizinan proyek yang besar. Mudah-mudahan nanti dia memberi aku sogokan. Ya mungkin dia bilangnya tidak sogokan. Mudah-mudahan dia memberi aku uang gitu. Tapi bahwa uangnya itu uang sogokan. Nah, berdoa kok minta sesuatu yang mengakibatkan dosa, Allah tidak akan melayani. Ya. Misalnya juga berdoa untuk mendapatkan kesempatan untuk menyakiti orang lain. Tuhan, datangkanlah si fulan, aku akan tempeleng dia. Jadi minta kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaannya, orangnya datang. Nanti kalau datang gimana? Mau ditempeleng? Nggak boleh, karena menempeleng itu bisa menyebabkan terputusnya hubungan persaudaraan. Nah, jadi pokoknya yang negatif-negatif itu jangan deh. Rasulullah mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yaj'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Tiada henti-hentinya seorang hamba itu akan dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa yang mendatangkan dosa atau yang menyebabkan terputusnya hubungan persaudaraan. Ya. Lagi, Allah tidak akan mengabulkan doa siapapun, termasuk doa Nabi. Kalau dengan doa itu dia memohon Allah mengampuni orang yang menentang Allah. Jadi ada seseorang minta Allah supaya mengampuni teman kita, saudara kita, atau siapapun yang kita merasa sayang padanya, tapi dia mengingkari Allah. Mengingkari itu bisa dalam bentuk kafir, ya, dia tidak mau baca syahadat, bisa berupa kemunafikan, dia Islam tapi dia munafik, atau dia suka melakukan dosa. Orang yang sering kali melakukan dosa itu disebut fasik. Nah, kalau kita mendoakan orang-orang semacam itu, Allah tidak akan mengabulkan, terutama kalau doanya itu doa mohon ampun. Ya. Pokoknya jangan jangan meminta Allah mengampuni orang yang durhaka kepada Allah, karena Allah itu tidak suka kepada orang yang durhaka. Kemudian kok kita minta Allah mengampuni, ya nggak bisa.
Lebih baik doanya itu, ya Allah berilah dia hidayah. Nah, kalau doanya itu supaya Allah memberi hidayah, itu diterima, ya, bagus, itu bagus. Tapi jangan berdoa supaya Allah mengampuni dia. Ini firman Allah sendiri bahkan, ya, kepada Nabi Muhammad, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Silahkan kamu memohonkan ampun untuk mereka ini orang munafik, atau kamu tidak memohon ampun untuk mereka, sama saja, nggak ada gunanya. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalaupun kamu meminta ampunan Allah untuk mereka sebanyak 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Loh. Apalagi doanya hanya sekali 2 kali, 70 kali pun tidak akan dituruti. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi seandainya pun yang berdoa itu seorang nabi, tapi permohonannya itu supaya Allah mengampuni orang kafir atau orang munafik, tidak akan dikabulkan. Kenapa begitu? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka itu ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Orang munafik itu memang mengakunya Islam, tapi karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah, maka hakikatnya mereka itu kafir. Cuma mereka bohong, mereka kafir tapi mengakunya Muslim. Gitu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tadi saya sebut orang yang fasik adalah orang yang mengulang-ulang perbuatan dosa. Itu tadi doa untuk orang yang banyak dosanya, orang kafir, dan orang munafik. Termasuk juga orang musyrik juga tidak boleh kita mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah. Ya. Allah juga tidak akan mengabulkan doa seseorang yang meminta kepada Allah untuk mengampuni orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik. Bahkan Allah melarang orang mukmin memohonkan ampunan bagi orang musyrik meskipun dia adalah salah satu dari anggota kerabatnya. Jangankan itu kakak atau adik, bapaknya pun atau ibunya pun kalau dia musyrik, ya tidak akan dikabulkan. Nah, ini kasusnya itu ada kasus Nabi Ibrahim itu kan dilahirkan di daerah yang semuanya menyembah berhala, termasuk bapaknya. Terus dia mengajak kepada bapaknya dan masyarakat untuk menyembah Allah saja. Ternyata tidak berhasil. Nah, karena Nabi Ibrahim itu sayang kepada bapaknya, dia janji bahwa aku akan memohonkan Allah untuk mengampuni kamu. Tidak akan dikabulkan. Ya. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak ada seorang nabi atau orang-orang yang beriman yang boleh mohonkan ampun untuk orang musyrik. Nggak boleh. Meskipun orang yang musyrik itu kerabat yang dekat. Ya, kerabat yang dekat itu bisa bapak, ibu, paman, adik, kakak, anak, cucu, dan sebagainya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah difahami bahwa orang yang musyrik itu tempatnya itu di neraka, jadi tidak bisa. Nah, bagaimana dengan peristiwa seperti Nabi Muhammad SAW terhadap pamannya Abu Thalib? Pamannya Abu Thalib itu sangat membantu Rasulullah, sangat melindungi ketika Rasulullah itu dimusuhi oleh orang-orang kafir. Nah, tapi ketika menjelang wafat, pamannya ini diajak untuk baca syahadat, tidak mau, karena pada waktu menjelang wafatnya itu ada Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya jahat dan galak begitu. Setiap Nabi Muhammad menuntun untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Jahal bilang, jangan mau, jangan kamu tinggalkan agama nenek moyangmu. Nah, sehingga sampai wafat Abu Thalib tidak sempat masuk Islam. Nah, terus Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad karena sayangnya ingin menolong, karena orang yang kafir masuk neraka. Nabi Muhammad ingin menolong karena dia orang yang sangat melindungi Nabi Muhammad. Oleh Allah
dikabulkan pertolongannya tapi tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Ya artinya tetap aja dia siksa. Cuma untuk kasus Abu Lahab, bukan Abu Lahab, untuk kasus Abu Thalib, bapaknya Ali, itu kelak dari tengah neraka ditaruh di pinggir, yang siksaannya tidak terlalu berat, tapi digambarkan oleh Nabi seringan-ringannya siksaan di neraka di tempat yang paling pinggir itu bagaikan menginjak bara api, tapi otaknya mendidih. Wah, panasnya kayak apa itu? Antara kaki dan kepala itu kan jauh. Tapi orang kalau menginjak itu otaknya mendidih. Jadi kita jangan main-main dengan neraka. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak masuk neraka. Nah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, kita nggak usah buru-buru dan kita berusaha selalu dekat dengan Allah, sehingga kalau kita dekat dengan Allah, kita akan disayangi oleh Allah. Kalau kita disayangi oleh Allah, maka kalau kita mohon apa-apa, insya Allah lebih kemungkinan besar kita dikabulkan oleh Allah. Ringkasnya, apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah tidak mengabulkan doa orang yang buru-buru, orang yang lalai dengan doanya, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, dan orang yang suka mengonsumsi atau menggunakan bahan-bahan haram. Allah tidak menuruti permohonan untuk mencelakakan orang lain, atau untuk perbuatan dosa, atau untuk kejadian yang bisa memutuskan persaudaraan. Kemudian Allah tidak akan mengabulkan doa untuk ampunan bagi orang munafik, untuk orang kafir dan orang musyrik.